Suasana haru mewarnai Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Minggu pagi 27 Juli saat puluhan keluarga dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan memadati area keberangkatan. Mereka datang untuk melepas kepergian anak, keponakan atau kerabatnya yang akan menempuh pendidikan sebagai calon siswa atau casis Kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak 37 casis Polri asal Sulsel diberangkatkan menuju Sekolah Polisi Negara atau SPN Kalimantan Selatan guna mengikuti pendidikan dasar kepolisian selama 6 bulan. Kerumunan pengantar terlihat datang dari lintas wilayah seperti Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Pangkep, dan Bone. Mereka ingin menyaksikan langsung momen keberangkatan para casis yang mewakili tiap-tiap Polres di daerahnya. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia atau Kabak SDM Polres Takalar, AKP Totok menjelaskan bahwa dari total 37 orang yang berangkat, 13 diantaranya berasal dari Kabupaten Takalar. Salah satu casis yang menonjol, Rifki Ramadan, warga Kelurahan Salaka, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, mengaku sangat bersyukur. Ia berhasil meraih peringkat pertama dalam seleksi Polri tingkat Polres Takalar. Kini seluruh casis asal Sulawesi Selatan telah tiba di SPN Kalimantan Selatan dan menempuh pendidikan kepolisian sebagai langkah awal untuk mengabdi kepada negara. Pemerintah Kota Makassar resmi menerapkan sistem pembayaran digital berbasis KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard pada 3 sektor layanan publik utama, terminal, pasar tradisional, dan pembayaran air PDAM. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mempercepat transformasi digital dan meningkatkan transparansi transaksi. Penerapan ini dicanangkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam acara peluncuran sistem transaksi digital di Pasar Pusat Niagadaya, Kecamatan Beringkanaya, Senin 28 Juli. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Ketua TPPKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifli Nanda, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Menurutnya, digitalisasi ini bukan sekedar inovasi teknis, tetapi bagian dari perubahan budaya menuju pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Yang menegaskan bahwa penggunaan KRIS akan menghilangkan banyak persoalan klasik seperti transaksi tunai yang rawan selisih, manipulasi laporan, dan kebocoran pendapatan. API juga menyoroti pentingnya edukasi digital bagi masyarakat. Menurutnya penggunaan KRIS akan mendorong masyarakat lebih melek teknologi, sekaligus memberikan manfaat praktis seperti transaksi yang lebih cepat, akurat, dan bebas repo. Harga sejumlah bahan pokok di Kota Makassar mengalami lonjakan dalam sepekan terakhir dengan komoditas utama seperti beras, telur, dan tomat menjadi yang paling dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan segera menyiapkan operasi pasar murah untuk meredam gejolak harga. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Evi Aprialti mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah penghasil. Sejumlah kabupaten atau kota yang selama ini menjadi pemasok utama disebut mulai membatasi distribusi ke Kota Makassar. Untuk mengantisipasi tekanan inflasi dan membantu daya beli warga, Pemkot Makassar akan menggelar pasar murah di 5 titik pasar tradisional, yakni Pasar Panakukang, Pasar Niagadaya, Pasar Sawah, Pasar Terong, dan Pak Baim-Baim. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung pada Selasa atau Rabu pekan ini bekerja sama dengan Perum Bulog. Dalam pasar murah tersebut, pemerintah juga akan menjual beberapa kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau, seperti telur, minyak goreng, dan gula pasir. Dinas Perdagangan kini telah menunggu konfirmasi akhir dari Bulog terkait volume dan jadwal pengiriman komoditas. Dengan langkah ini, Evi berharap distribusi bahan pokok dapat kembali stabil dan lonjakan harga bisa ditekan agar tidak berdampak lebih luas pada inflasi daerah serta kesejahteraan rumah tangga menengah ke bawah. Sementara itu, keluhan dari warga terus berdatangan. Leli, 38 tahun, seorang ibu rumah tangga di wilayah Panakukang, menyatakan bahwa kenaikan harga sangat memberatkan. Ia menyebut hampir semua bahan pokok merangkak naik sejak awal bulan.